Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah Salamia, jurusan Administrasi Publik semester 4, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Kalimantan, Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Ibu Rozana Erziati, SPMP, mengenai teori pembangunan yang bertema pembangunan perumahan bersubsidi di Desa Batu Mandi. Saya akan memberikan berita tentang pembangunan perumahan bersubsidi yang terletak di Jalan Jati Sepakat di Desa Batu Mandi, Kabupaten Balangan, yang akan dibangun sebuah perumahan oleh PT Lesmana Abadi. Mengapa perumahan tersebut dibikin? Untuk memberikan titik cerah bagi masyarakat yang menambahkan hunian layak. Apalagi meningkatnya jumlah penduduk Indonesia, semakin bertambah tinggi kebutuhan untuk tempat tinggal. Demi memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal masyarakat yang semakin tinggi inilah yang membuat pemerintah turut mencanangkan program kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan KPR atau PLPP. Selama ini, masyarakat mengeluhkan proses yang rumit dan uang muka yang besar untuk memperoleh rumah. Masalah tersebut kini bisa diatasi berkat kehadiran pembangunan rumah bersubsidi. Tujuan pembangunan perumahan dan permukiman adalah menyelenggarakan pembangunan perumahan dan permukiman yang mengacu pada suatu kerangka penataan ruang wilayah, sehingga dapat berlangsung tertib, terorganisasi dengan baik, berdaya guna dan berhasil guna, sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan ini tidak akan tercapai bila tidak dilakukan perubahan dalam pengelolaan tanah. Sasaran dari rencana pembangunan perumahan dan permukiman antara lain: 1. Tersedianya rencana pembangunan perumahan dan permukiman di daerah yang aspiratif dan akomodatif yang dapat diacu bersama oleh pelaku dan penyelenggara pembangunan yang dituangkan dalam suatu rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman daerah. 2. Tersedianya skenario pembangunan perumahan dan permukiman yang memungkinkan terselenggaranya pembangunan serta tertib dan terorganisasi serta terbuka peluang bagi masyarakat untuk berperan serta dalam seluruh prosesnya. 3. Terakomodasi kebutuhan akan perumahan dan permukiman yang dijamin oleh kepastian hukum, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. 4. Tersedianya informasi pembangunan perumahan dan permukiman daerah sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijaksanaan pemerintah serta bagi berbagai pihak yang akan terlibat melibatkan diri. Mengikuti perkembangan teknologi yang syarat akan kepraktisan dan efisiensi, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR beralih melakukan pendataan program perumahan yang semula manual menjadi berbasis e-monitoring. Sistem tersebut dibuat agar progres pembangunan perumahan di seluruh provinsi di Indonesia dapat diketahui secara cepat serta mendorong adanya transparansi program Kementerian PUPR di sektor perumahan. Adanya sistem e-monitoring ini akan memudahkan pemantauan hasil pembangunan perumahan yang ada di lapangan, ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin. Dalam program 1 juta rumah, Kementerian PUPR bersama pemangku kepentingan lainnya seperti Asosiasi Pengembangan Perumahan, pemerintah daerah, dan perusahaan melakukan pembangunan perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tujuan dari akhir pembangunan perumahan tersebut tidak hanya selesainya bangunan, melainkan juga bagaimana rumah yang dibangun tersebut bisa segera dihuni oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hikmah Salamia. Salam mahasiswa.